saya Kaila Natalin Glory Silalai dengan NIM 2530306111241. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu rekayasa perangkat lunak dengan studi kasus membangun perangkat lunak berbasis potensi lokal. Di sini saya mempunyai 8 soal. Saya akan menjelaskan 1 sampai 4 soal saja. Soal pertama, identifikasi potensi lokal. Soal kedua, analisis kebutuhan sistem. Soal ketiga, konsep dan arsitektur perangkat lunak. Soal keempat, usage diagram. Soal kelima, activity diagram. Soal keenam, kelas diagram. Soal ketujuh, prototype halaman utama website. Soal kedelapan, refleksi dan rencana pengembangan. Soal pertama, identifikasi potensi lokal. Nama dan deskripsi potensinya yang saya buat adalah Papan Tinggi. Papan Tinggi adalah wisata religi dan sejarah berupa kompleks pemakaman Islam kuno yang terletak di puncak bukit Desa Pananggahan. Wisata ini menjadi destinasi ziarah untuk menghormati Syekh Mahmud Al-Mu'tazam atau Syekh Mahmud Al-Hadrami yang berasal dari Yaman. Pengunjung harus mendaki sekitar 710 anak tangga untuk mencapai puncak yang berada di ketinggian 215 mdpl dengan pemandangan indah. Lokasi dan asal daerah. Makam Papan Tinggi berlokasi di Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Makam ini berada di atas bukit, dapat diakses melalui jalan darat dengan menaiki kurang lebih 700 hingga 1000 anak tangga. Ada daftar resmi harga Papan Tinggi, yaitu seperti tiket parkir kendaraan. Untuk sepeda motor 5.000, untuk mobil 10.000, untuk minibus 15.000, untuk bus pariwisata 20.000. Dan ada menu makanan dan minumannya di warung Papan Tinggi seperti nasi gurih 12.000, lontong 12.000, mie goma 10.000, gado-gado 15.000, Indomie goreng atau rebus 15.000, kopi hitam atau kopi susu 8.000, teh manis panas atau dingin 5.000, air mineral botol 5.000. Mengapa belum dikenal luas? Yang pertama, minim kehadiran digital. Papan Tinggi sudah mulai dalam proses pengembangan, tetapi banyak pengunjung yang tidak mengekspos dan juga ada yang mengekspos tetapi tidak FYP. Yang kedua, informasi tidak terstruktur. Informasi harga, fasilitas, dan cara pemesanan hanya diketahui dari mulut ke mulut, sehingga banyak pengunjung potensial tidak mendapat informasi yang akurat. Yang ketiga, belum ada reservasi online. Pengunjung harus datang langsung untuk mengetahui ketersediaan parkir kendaraan yang membuat kadang tidak mendapatkan tempat. Dampak jika dipromosikan secara digital, jangkauan pengunjung meluas keluar daerah, bahkan wisatawan mancanegara. Pendapatan pengelola dan UMKM sekitar meningkat signifikan. Kearifan lokal dan keindahan alam daerah terdokumentasi dan terjaga. Sistem reservasi online mengurangi antrian dan meningkatkan kepuasan pengunjung. Target pengguna utama yaitu wisatawan, pengunjung yang datang untuk menikmati pemandangan alam dari atas bukit setelah menaiki 1000 anak tangga. Yang kedua, admin pengelola wisata yang membutuhkan sistem manajemen konten dan reservasi yang mudah. Soal kedua, analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional. Berikut adalah daftar utama yang harus tersedia dalam sistem Papan Tinggi ID untuk mendukung operasional harian. Fitur yang pertama yaitu ada manajemen tiket. Sistem ini menampilkan tabel harga tiket parkir berdasarkan jenis kendaraan secara real time
dan dapat diperbarui oleh admin. Ada yang kedua, katalog kuliner. Daftar menu lengkap dari warung papan tinggi yang dikelompokkan menjadi makanan, berat, dan minuman. Yang ketiga ada galeri multimedia. Ini menampilkan foto dan video suasana papan tinggi dengan fitur filter kategori atau pemandangan fasilitas kuliner. Yang keempat, integrasi WhatsApp. Tombol tautan langsung ke WhatsApp pengelola untuk layanan bantuan cepat kepada pengunjung. Kebutuhan non-fungsional. Performa. Halaman utama harus termuat penuh dalam waktu kurang lebih 3 detik pada koneksi 4G dengan optimasi gambar format WebP. Keamanan menggunakan protokol HTTPS, validasi input formulir, dan proteksi CSRF untuk mencegah serangan cyber sederhana. Responsivitas. Antarmuka harus adaptif atau mobile friendly untuk diakses melalui smartphone, tablet, maupun desktop secara nyaman. Ketersediaan sistem tersedia 24/7 dengan target uptime minimal 99% agar pengunjung bisa melakukan reservasi kapan saja. Peran pengguna atau user roles. Sistem ini memiliki 2 kategori pengguna dengan hak akses yang berbeda. Yang pertama admin, login dashboard, mengelola semua konten CRUD, verifikasi bukti transfer, dan melihat laporan keunjungan. Memerlukan autentikasi username dan password khusus untuk akses back-end. Yang kedua ada pengunjung, melihat informasi wisata, melakukan reservasi online, mengirim pesan kontak, dan melihat lokasi maps. Tidak memiliki akses ke dashboard, pengelola, atau database sistem. Soal ketiga, konsep dan arsitektur perangkat lunak. Yang pertama, nama aplikasi dan filosofi. papantinggi.id. Filosofi penamaan. Nama makam papan tinggi di Desa Pananggahan Barus merujuk pada letak makam Syekh Mahmud Al-Muntazam yang berada di puncak bukit, dan penggunaan nisan berbahan papan batu kuno. Ekstensi.id menegaskan identitas digital Indonesia yang terpercaya. Visinya menjadi platform digital terpercaya untuk memperkenalkan keindahan papan tinggi ke kancah nasional dan internasional. Misinya menyediakan informasi akurat, mempermudah reservasi online, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Desa Pananggahan. Yang kedua, arsitektur teknologi atau TESTEK. Untuk membangun sistem yang stabil dan responsif, berikut adalah teknologi yang direncanakan. Yang pertama ada layer, teknologinya HTML5, CSS3, JavaScript. Alasan pemilihannya standar web modern untuk menciptakan antarmuka yang interaktif dan responsif. Yang kedua ada layer backend, teknologi PHP 8 atau framework Laravel. Alasan pemilihan memiliki keamanan tinggi atau perlindungan SQL injection dan ekosistem yang luas. Yang ketiga ada layer database, teknologinya MySQL. Alasan pemilihannya sangat stabil untuk menyimpan data reservasi dan manajemen konten wisata. Yang keempat ada layer hosting, teknologinya Cloud VPS atau shared hosting. Alasan pemilihannya menjamin website dapat diakses dengan cepat dari mana saja di Indonesia. Yang ketiga, alur kerja sistem atau workflow. Yang pertama, akses. Pengunjung membuka website papan tinggi ID. Yang kedua, eksplorasi. Pengunjung melihat informasi tiket dan menu kuliner. Yang ketiga, reservasi. Pengunjung mengisi formulir booking dan mengunggah bukti DP. Yang keempat, validasi. Admin memeriksa data dan mengubah status reservasi di dashboard. Yang kelima, konfirmasi. Sistem mengirimkan notifikasi sukses kepada pengunjung.
Soal keempat ada tahapan pengembangan use case. Silakan klik tombol tahapan di bawah ini untuk melihat detail identifikasi sistem papan tinggi.id. Step pertama. Di sini kita mempunyai 5 step. Ya, yang step pertama deskripsi sistem. Sistem informasi pariwisata papan tinggi.id adalah platform berbasis web yang bertujuan untuk mendigitalisasi layanan di objek wisata religi papan tinggi. Fokus utama sistem adalah mengelola reservasi tiket, kuliner, serta penyampaian informasi fasilitas secara real time. Situs papan tinggi Barus atau Makam Syekh Mahmud merupakan salah satu destinasi wisata religi dan sejarah paling ikonik di Kabupaten Tapanuli Tengah atau Tapteng, Sumatera Utara. Situs ini terletak di perbukitan Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara. Step kedua itu ada aktor. Identifikasi aktor yang pertama itu aktor eksternal atau wisatawan, pengunjung yang datang dengan motivasi rekreasi, fotografi, atau sekedar menikmati pemandangan alam. Fasilitas yang nyaman atau tangga yang aman, toilet, spot foto. Informasi sejarah singkat dan kebersihan lokasi. Melakukan pendakian, membayar retribusi atau parkir, dan mematuhi tata tertib pendakian. Ada aktor internal atau admin, mengelola ketersediaan slot, verifikasi bayar, dan update konten web, mengelola operasional harian, dan memperbarui informasi terkait situs. Ada step 3, yaitu use case, identifikasi use case, fungsi wisatawan, mencari informasi situs, melihat profil potensi, buka peta lokasi, pesan tiket. Yang kedua ada fungsi admin, yaitu login, kelola produk, hapus foto, hapus menu, unggah foto, menerima pemesanan tiket. Step 4 yaitu ada hubungan atau association. Yang pertama ada include. Include digunakan ketika sebuah use case dasar membutuhkan fungsi lain agar bisa berjalan tanpa fungsi yang di-include. Use case utama tidak valid. Ada extend. Extend digunakan untuk fungsi tambahan hanya terjadi dalam kondisi tertentu. Fungsi ini tidak wajib dilakukan setiap saat. Ada step 5 itu adalah use case diagram visual. Di akhir video nanti saya akan menjelaskan use case diagram visualnya, dan saya akan menjelaskan activity diagramnya, serta saya akan menjelaskan kelas diagramnya juga. Use case diagram visualnya seperti yang dapat kita lihat di gambar. Sistem website papan tinggi. Yang di sebelah kiri itu ada wisatawan, yaitu mencari informasi situs, melihat profil potensi, buka peta lokasi, pesan, include pilih jumlah. Yang sebelah kanan kita lihat ada admin, kita login, kelola produk, hapus menu, extend, tampilkan pesan konfirmasi, unggah foto, menerima pemesanan tiket. Dan di sini ada activity diagram, yaitu alur reservasi wisatawan. Sebelah kiri kita lihat ada wisatawan, mencari informasi situs, melihat profil potensi, melihat lokasi jauh atau tidak, lihat tiket, harga, dan fasilitas, mengisi form reservasi, tanggal, nomor WA, jumlah kendaraan, data lengkap, tidak atau yang, kirim reservasi, dan dia masuk ke sistem atau admin yang di sebelah kanan, simpan ke database, dan kirim email konfirmasi. Admin tinjau reservasinya, disetujui, ditolak atau ya, notif konfirmasi dan nomor rekening, upload bukti transfer DP. Dan tanda bulat ini adalah N-nya atau akhir, dan tanda bulat yang di atas itu sebenarnya awalnya, tadi saya lupa.
menjelaskannya. Untuk kelas diagram ada wisatawan, tiket, admin. Wisatawan, atribut, nama string, email string, metode, mencari info, melihat profil, buka peta, pesan tiket. Yang kedua tiket, atribut, ID tiket, INT, tanggal pesan date, jumlah INT, metode pilih jumlah, hitung total. Ada admin, ada atribut, username string, password string, metode login, kelola produk, unggah foto, terima pesanan. Hanya ini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.